setiap titik sudah ada WiFi, terus kemudian pengawasan dari CCTV mengawasi ke kelas-kelas, begitu sudah kita laksanakan. Kami kan dulu kan Gorontalo jadi satu dengan Sulawesi Utara ya Bapak ya, izin. Kemudian sekarang berpisah. Tapi memang perjuangan yang panjang ya terbentuknya SPN ini. Kebetulan saya sedikit mengetahui SPN ini adalah persembahan dari masyarakat Gorontalo itu. Belum situasinya seperti ini masih. Baik, selamat siang kepada pemirsa kegiatan podcast Lembik Talk hari ini. Hari ini kita akan berbincang dengan Kepala Sekolah Polisi Negara dari Polda Gorontalo. Saya Komisaris Besar Polisi Herawati Ashartanti, Tutor Utama Lembakuri yang akan memandu kegiatan hari ini. Untuk kegiatan hari ini adalah podcast berbincang dengan beliau Kepala SPN Polda Gorontalo yang terhormat Bapak Kombes Pol Agus Widodo SIK MH. Untuk tema hari ini adalah yang akan dibahas pada saat kegiatan podcast ini implementasi program prioritas yang melihat Polri yang akan disampaikan oleh beliau akan menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan implementasi program kegiatan Lembik Polri yang sudah diajukan oleh beliau Bapak Kalemdiklat, sehingga saat ini kita akan melihat perkembangan yang sudah dilakukan atau program-program yang akan dilakukan oleh beliau selama program ini apakah sudah terlaksana dengan baik, dan kita akan mengetahui situasi juga lingkungan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di SPN Polda Gorontalo. Baik, selamat pagi Pak SPN Polda Gorontalo. Selamat pagi Bu, apa kabar? Alhamdulillah Bapak, kami sehat. SPN Gorontalo. Mudah-mudahan sampai di Gorontalo udah siang ya Bapak ya. Kita selisih waktunya 1 jam. 1 jam, betul 1 jam Bu. Selamat berpuasa, mudah-mudahan Bapak masih tetap sehat yang sedang melaksanakan ibadah puasa hari ini. Iya, alhamdulillah melaksanakan semua di sini. Alhamdulillah, terima kasih dengan cuaca Gorontalo. Saya belum pernah sih Pak ke sana, cuma saya bisa membayangkan aja. Sekali waktu ke sini Bu. Amin, insya Allah mudah-mudahan siapa tahu bisa main ke sana, tergantung Lemdiklat nanti. Terima kasih Bapak untuk kegiatan hari ini. Mungkin kami akan memulai untuk kegiatan materi hari ini adalah yang pertama Bapak mohon izin tentang riwayat Bapak selama ini bertugas di mana saja sebelum menjadi KSPN Gorontalo, Bapak izin. Ya, saya Kombes Pol Agus Widodo SIK MH. Saya alumni Akpol 98 Bu. Jadi begitu pertama kali dulu ditempatkan, saya ditempatkan di Bengkulu. Saya hampir 6 tahun di Bengkulu dan kebetulan akhirnya jadi orang Bengkulu karena istri saya orang Bengkulu. Memang pendapatan pertama menentukan ya Pak? Iya, menentukan sekali. Jodoh kita ternyata di situ. Pendapatan pertama siapa Pak? Izin. Betul. Terus kemudian setelah saya di Bengkulu, PTIK tahun 2006, saya ketemu dengan Pak Kalem. Beliau dosen kami Bu. Oh siap. Dosen idola lah, ya dosen idola sama Pak Karudin. Oh siap, beliau Pak Karudin. Profesor Nanda gitu. Siap. Di situ. Terus kemudian setelah PTIK, alhamdulillah karena saya juga mendapat penghargaan di Rengginas. Saya dapat penempatan di Polda Jawa Timur. 9 tahun saya di Jawa Timur. Tahun 2017 saya baru masuk ke Sespimen. Di Jawa Timur sih putar-putar kemana-mana, sudah beberapa tempat, hampir di semua wilayah dapat, mulai dari timur, mulai dari Magetan, terus kemudian ke Kediri, ke Tuban, terus kemudian ke Sidoarjo, Blitar Kota ke Banyuwangi, baru masuk Polda. Begitu. Polda banyak di lalu lintas Bu. Saya banyak di lalu lintas. Sudah muter-muter di Dimas, ya, muter-muter. Sudah kemana aja. Terima kasih Bapak. Sama Pak, kita seluliting Bapak 08, saya PK 598 Bapak. Oh, luar biasa gitu. Ya, kita mungkin ketemu pas di Akpol tahun 9 waktu itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Setelah Malang melintang dari Jawa, Sumatera, kemudian sekarang ke Sulawesi Bapak. Paling tidak kan Bapak sekarang menjabat sebagai KSPN Polda Gorontalo. Kami mohon
informasi Bapak mengenai tentang sejarah berdirinya SPN Gorontalo Pak. Setahu kami kan dulu kan Gorontalo jadi satu dengan Sulawesi Utara ya Bapak ya izin. Betul. Kemudian sekarang berpisah menjadi Polda sendiri. Mohon informasi Pak dijelaskan tentang sejarah Polda SPN Polda Gorontalo Bapak. Kalau secara resminya SPN Polda Gorontalo ini diresmikan oleh Pak Tito itu tanggal 26 Januari 2018. Tapi memang perjuangan yang panjang ya terbentuknya SPN ini. Kebetulan saya sedikit mengetahui SPN ini adalah persembahan dari masyarakat Gorontalo itu. Jadi saya kebetulan kenal dengan Pak Burhanuddin Hipi. Beliau dulu Irwasda di sini, tetapi tanah yang di SPN ini adalah tanah HGU. HGU yang sudah habis dan masih dikuasai oleh ahli waris, masih dikelola oleh ahli waris, yaitu keluarganya Pak Burhanuddin Hipi tersebut. Masih dikuasai namanya Pak Abdul Aziz Hipi. Kalau kami panggil namanya Om Ondong. Itu tokoh masyarakat di sini, Bu. Dari 2008 sebenarnya sudah dipersiapkan, tetapi karena pendekatan dari Pak Kapolda, Pak Rahmat Budail waktu itu, dan perjuangannya Pak Burhanuddin Hipi ini, akhirnya dari Om Ondong ini memberikan istilahnya melepaskanlah pengelolaan tanah di SPN ini, sehingga keluarga Abdul Aziz Hipi ini melepaskan tanah seluas 25 hektar. Jadi memang sampai sekarang pun keluarga Abdul Aziz Hipi ini mendukung. Yang beliau sudah almarhum, Om Ondong ini sudah almarhum. Terus kemudian karena sudah diserahkan, Pak Kapolda waktu itu Pak Budail, beliau punya kreativitas menghubungi Pak Gubernur, Pak Bupati-Bupati, sehingga banyak di SPN ini sarana prasarananya atas nama daerah, karena sumbangan dari Bualemo misalnya, Pohuwato, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, itu masing-masing ada gedungnya di sini. Karena waktu itu memang anggarannya sangat terbatas dari Mabes dan dibantulah. Termasuk juga ada Pak Zainuddin itu mantan Bupati Pohuwato yang menyumbangkan masjid SPN, sehingga sarana prasarana di sini lengkap. Kalau dulu kita numpang di Karumbasan, pendidikan paling banter 30 sampai 50 orang itu di sana. Tapi begitu adanya SPN ini, kita mendidik setidaknya bisa 100 orang, 150, 200, bahkan pernah dari Papua juga di sini. Itu sekilas sejarah di SPN Polda Gorontalo. Jadi luar biasa sumbangan masyarakat ini, persembahan dari masyarakat kepada Polri. Jadi kita memang ya harus mengabdikan diri kepada masyarakat yang baik begitu. Betul. Kita bangga juga ternyata masyarakat sana juga mendukung kegiatan Polri ya Bapak. Dan kita berterima kasih sekali dengan masyarakat yang sudah membantu memberikan lahan di selama ini kan mungkin ya kita tahu bahwa susah untuk mencari lahan untuk lembaga pendidikan kan Pak. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian untuk program unggulannya apa saja Pak di SPN Bapak? Program unggulan kita mengikuti Landiklat, misalnya kampus berintegritas kita sudah laksanakan, dan kalau Pak Kalem itu pernah menyampaikan punya ingat beliau Pak Taksripan. Kalau waktu kami di Akpol dulu mungkin Bu Irawati kenal Pak Sutomo Birowo, mungkin Pak Yunus Ondo, yang pelatih idola kita lah Pak itu. Jadi kalau di SPN kita juga punya pengasuh yang legendaris. Itu ya sebagai role model, namanya Pak AKP Lipung Mansur. Itu semua angkatan di SPN ini hampir semuanya kenal nama Pak Lipung Mansur ini. Jadi itu tokoh-tokoh yang maksudnya unggulan kita, yang untuk berintegritasnya kita buat role model pengasuh yang memiliki integritas dan menjadi contoh bagi yang lain. Terus kemudian kalau anggota kita yang berprestasi kita punya Faisal Timbuli yang pernah ikut di kejuaraan di karate di Asia. Nomor 1 waktu itu di Vietnam. Di Hanoi dia berangkat. Dan kemarin juga waktu Kapolri Cup dapat emas dia untuk kata. Itu dari SPN kita. Siswa kita dulu jadi pengasuh di sini dan berprestasi di SPN. Begitu. Faisal Timbuli namanya. Bribda Faisal Timbuli. Itu untuk yang kampus berintegritas. Kemudian kalau kampus unggul kami juga bekerja sama dengan
Universitas UG, Universitas Gorontalo maupun UNG. Mahasiswa-mahasiswa mereka biasanya untuk perkuatan rasa cinta tanah air itu biasanya di SPN, ke SPN mereka. Ketemu dengan kami, integritas dengan kami. Ini sudah beberapa kali kita laksanakan. Jadi kita memberikan semacam pengarahan, terus kemudian kita ajak berkeliling melihat siswa kita yang sedang belajar, sehingga mereka juga termotivasi untuk mengabdikan diri dalam bidang apapun. Begitu untuk unggulan kita ke luar. Juga ada beberapa, biasanya kalau anak TK maupun kadang-kadang hari Minggu datang ke sini ke SPN, Bu. Karena kan dulu SPN ini karena HGU kelapa. Akhirnya kelapanya banyak yang ditebang untuk pembangunan habis. Jadi nggak ada pohon. Saya datang ke sini ini, Bu, tahun 2019 bulan November, pas kemarau panjang. Jadi satu tahun setengah itu kemarau panjang, semua pohon belum ada. Mungkin saya sengaja di luar ini memperlihatkan. Betul. Kalau kampus kita ini hijau. Hijau. Sudah masuk ke Pak hijau. Ya. Jadi dulu gersang sekali. Jadi kami memang bukan saya sendiri yang menanam, tetapi saya memanajemen dan sebagian saya pasangi pipa-pipa air karena waktu itu sehari ditanam pohonnya mati, Bu. Karena saking keringnya. Gorontalo kan terkenal panas dan panas sekali. Begitu. Hanya ada dua ya, jadi, panas dan panas sekali. Ini sekarang panas dan panas sekali. Bu Irawati kami harapkan bisa ke sini pas musim mangga. Waduh. Nanti bisa metik sendiri, Bu. langsung berujak Pak Semua kalau tempat ibu-ibu mangga. gitu. Kalau kelapa muda di sini ada ya, kebetulan saya di bawah pohon kelapa ini. Di pohon kelapa yang kami tanam dulu sekarang sudah berbuah seperti sekarang ini. Itu untuk kampus hijau kami, begitu, Bu. Kalau untuk keamanan, alhamdulillah kita pagar sudah keliling, sudah semua 25 hektar ini sudah terkelilingi pagar tembok. Terus kemudian CCTV sudah kita pasang. Semua tempat insya Allah sudah terjangkau CCTV sehingga kita terhindar dari mungkin bahaya. Smart kampusnya, keamanan kampusnya sudah dapat lah. Kalau smart kampusnya setiap titik sudah ada WiFi, terus kemudian pengawasan dari CCTV mengawasi ke kelas-kelas, begitu sudah kita laksanakan. Itu yang sudah sementara kita lakukan. Baik, terima kasih Bapak. Suatu perkembangan yang sangat luar biasa ya Bapak. Mulai tahun 2019 yang belum situasinya seperti ini, masih gersang, ditanami segala macam tumbuhan. Saat ini tahun 2025 sudah hijau seperti ini. Jadi perjuangan dan semangat yang luar biasa kami sampaikan kepada Bapak dan seluruh staf dari SPN Gorontalo. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak untuk menuju kepada sumber daya Bapak untuk pengasuh Gadik dan segala macam Bapak, langkah strategis apa Bapak untuk mendukung untuk meningkatkan kemampuan para Gadik dan pengasuh Bapak? Ya, setiap hari sih kalau kami berinteraksi dengan para pengasuh, hampir setiap hari saya mengambil apel. Selalu kalau apel itu saya selalu pasti ada di tempat karena memberikan doktrin ke anggota, refreshing di situ. Tapi juga ada refreshing yang sifatnya sharing pengetahuan dengan kita memanfaatkan ChatGPT, Gemini yang ada, aplikasi Gemini, berbagi sharing. Kemudian meningkatkan kemampuan kita teruskan doktrin dari Pak Kalem, Bu. Pak Kalem itu kan guru kami, ilmunya luar biasa sehingga setiap hari ada sharing. Selain kita teruskan ke masyarakat, itu yang kita sampaikan ke anggota di SPN Polda Gorontalo. Termasuk juga kalau saya pas di Polda kita teruskan. Itu yang kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan. Dan selanjutnya apabila ada pemanggilan untuk sertifikasi tentunya kita sangat mendukung. Dan kami berharap kalau Polda Gorontalo karena sebagian besar masih belum tersertifikasi, kami mohon mungkin dipanggil lebih banyak lagi, Bu, untuk bisa ikut sertifikasi begitu. Baik Bapak, nanti akan kami sampaikan ke LSP Pak. Iya. Siapa tahu saya bisa ke sana lagi, ketemu dengan Bapak lagi. Terima kasih Bapak. Seperti Bapak sudah lihat tadi, sarana dan prasarana sudah ada di SPN Polda Gorontalo yang selama ini didukung juga oleh masyarakat. Kemudian kemampuan Gadik yang setiap saat di-refreshing oleh Bapak selaku pimpinan di sana untuk meningkatkan kemampuan dari para Gadik. Kemudian
Yang satu lagi Bapak untuk masalah kurikulum. Selama ini kan kurikulum given ya Pak, kalau dari kami di Lemdiklat. Mungkin ada saran atau masukan Bapak tentang kurikulum pendidikan? Betul, memang kurikulum pendidikan given, tetapi sebenarnya sih saya sering juga dipanggil ke Lemdikbud, biasanya memberi masukan-masukan, perubahan-perubahan dan sebagainya. Jadi mungkin kalau kurikulum mungkin untuk muatan lokalnya atau kearifan lokalnya bisa diberdayakan. Misalnya seperti di Gorontalo ini kan ada beberapa kesenian ya. Kesenian misalnya dengan kas. Mungkin Ibu baru mendengar, mungkin ada silat di sini namanya silat langga. Nah, itu menjadi salah satu bagian dari kearifan lokal yang bisa diterapkan ke setidaknya siswa kita. Dan itu bisa menjadi masukan supaya kurikulum Lemdiklat juga memuat kearifan-kearifan lokal yang seperti yang dilaksanakan itu bisa diteruskan. Dan di sini kita untuk yang sifatnya kearifan lokal sudah kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo yang beberapa waktu yang lalu telah memberikan muatan yang pernah mereka susun dimodifikasi untuk di SPN, begitu. Jadi kerjasama dengan universitas, kebetulan para perwira kami, anggota kami juga banyak yang menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Gorontalo. Jadi kami terjalin kerjasama dengan kerjasamanya sudah baik ya Pak, dengan kampus dan universitas setempat. Kemudian tadi Universitas Negeri Gorontalo juga sudah membuat tentang muatan lokal, sehingga mungkin di SPN tinggal ATF saja Pak yang itu dan modifikasi sehingga bisa kita sampaikan kepada siswa-siswa di SPN Polda Gorontalo. Baik Bapak, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga Bapak dan seluruh staf di SPN Gorontalo selalu sehat Bapak di bulan puasa ini. Tetap semangat Bapak, seperti sampaikan tadi bahwa Gorontalo itu panas, jadi panas sekali. Dan mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami ucapkan dan salam hormat kami kepada semua pejabat dan seluruh staf di SPN Gorontalo dan keluarga. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.